Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang saya hormati Prof. Muhammad Anton Atoila selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Internasional. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini saya dapat mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah Ekonomi Internasional. Perkenalkan, saya Adinda Fitri Mawaddah, mahasiswi Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul dari efisiensi ke ketahanan transformasi strategi bisnis di era resesi global. Jadi presentasi kali ini tuh membahas bagaimana perubahan kondisi ekonomi global mendorong perusahaan untuk tidak hanya berfokus pada efisiensi, tetapi juga pada kemampuan bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Mungkin langsung saja kita masuk ke latar belakang. Jadi saat ini ekonomi global menghadapi ketidakpastian yang cukup besar setelah pandemi. Pertumbuhan ekonomi mulai melambat, efisiensi meningkat, suku bunga naik, dan terjadi konflik geopolitik di berbagai wilayah. Kondisi ini membuat banyak lembaga berprediksi adanya potensi resesi global. Akibatnya, perusahaan tidak hanya bisa lagi hanya fokus pada pertumbuhan dan keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus memperhatikan kemampuan bertahan menghadapi krisis. Oleh karena itu, terjadi perubahan strategi bisnis, yaitu dari yang sebelumnya berorientasi pada efisiensi menuju ketahanan dan fleksibilitas. Selanjutnya itu mengenai kerangka teoritis, di mana penelitian ini tuh menggunakan dua konsep utama, yaitu ketahanan organisasi dan kapabilitas dinamis, di mana ketahanan organisasi ini adalah kemampuan perusahaan dalam menghadapi pulih dan beradaptasi saat terjadi krisis. Kemudian kapabilitas dinamis memiliki 3 tahapan. Yang pertama ada sensing, yaitu mengenali peluang dan ancaman. Kedua seizing, yaitu memanfaatkan peluang yang ada. Yang ketiga transforming, yaitu menyesuaikan strategi dan sumber daya perusahaan. Artinya, perusahaan yang berhasil bukan hanya yang mengurangi biaya, tetapi juga yang mampu belajar dan beradaptasi dengan cepat. Kemudian kita bisa melihat kondisi ekonomi global di tahun 2026, yang dimana pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan sekitar 3,33% pada tahun 2026 dan 3,2% pada tahun 2027. Walaupun ekonomi masih tumbuh, pertumbuhannya mulai melambat. Kemudian ada beberapa resiko yang dihadapi, antara lain yaitu kebijakan moneter yang ketat, resiko geopolitik, ketidakpastian kebijakan, serta ancaman krisis utang khususnya di negara berkembang, di mana kondisi ini membuat perusahaan itu lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Berikutnya ada strategi perusahaan di negara maju, di mana perusahaan di negara maju itu lebih fokus kepada memperkuat sistem internal mereka. Strategi pertama yang mereka lakukan yaitu diversifikasi rantai pasok dengan menggunakan lebih dari satu pemasok agar tidak bergantung pada satu sumber. Kemudian strategi kedua yaitu digitalisasi dan penggunaan artificial intelligence atau AI untuk meningkatkan efisiensi dan memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian strategi yang terakhir yaitu merger dan akuisisi secara selektif untuk memperoleh teknologi atau kemampuan baru. Intinya, perusahaan di negara maju mengutamakan ketahanan, fleksibilitas, dan inovasi teknologi. Baik, kemudian di slide selanjutnya itu ada strategi negara berkembang, di mana perusahaan di negara berkembang itu lebih menggunakan inovasi frugal. Jadi frugal itu menciptakan produk berkualitas dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, mereka juga meningkatkan integrasi ke rantai nilai global melalui kerjasama dengan perusahaan multinasional. Kemudian digitalisasi dan penerapan ESG juga mulai dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan investor. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti ketergantungan pada modal,
seperti ketergantungan pada modal asing, nilai tukar yang tidak stabil, dan keterbatasan infrastruktur. Baik, kemudian di sini tuh terdapat strategi perusahaan di negara maju dan berkembang. Negara maju itu lebih fokus pada digitalisasi, AI, diversifikasi rantai pasok, serta merger dan akuisisi karena didukung modal dan teknologi yang kuat. Sementara itu di negara berkembang itu lebih menekankan inovasi frugal, penguatan kapabilitas lokal, dan kerjasama dengan UKM serta perusahaan multinasional. Meskipun berbeda, keduanya bertujuan untuk meningkatkan ketahanan, fleksibilitas, dan pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian selanjutnya terdapat tema sentral atau persamaan strategi secara global. Meskipun pendekatan negara maju dan berkembang berbeda, keduanya memiliki tujuan sama, yaitu meningkatkan ketahanan fleksibilitas. Perusahaan saat ini menghadapi paradoks antara efisiensi dan ketahanan, yang dimana sebelumnya perusahaan fokus menekankan biaya, namun sekarang mereka juga perlu membangun sistem yang lebih aman meskipun membutuhkan biaya tambahan. Selain itu, perubahan perilaku konsumen juga mendorong perusahaan untuk lebih inovatif dan responsif. Baik, mungkin sebagai kesimpulan dari materi yang saya sampaikan, jadi resesi global telah mengubah strategi bisnis dari yang hanya fokus pada efisiensi menuju keseimbangan antara efisiensi, ketahanan, dan fleksibilitas. Negara maju lebih fokus pada digitalisasi dan restrukturisasi sistem, sedangkan negara berkembang lebih menekankan inovasi frugal dan penguatan kemampuan lokal. Baik, demikian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari kata-kata yang telah saya sampaikan. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.